Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Tahira dengan NIM 246151068 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia kelas 3C. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait ketidaktepatan bahasa di ruang publik, analisis kesalahan, faktor penyebab dan dampaknya bagi masyarakat. Baik, bisa kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ tertuliskan rumah dijual. Jika dilihat itu tidak akan ada kesalahan atau kita tidak menyadari. Tapi jika dilihat lebih luas lagi, lebih dalam lagi, bahwa penulisan itu salah karena kesalahan bahasanya itu tulisan dijual itu harusnya itu D-nya itu disambung. Karena menunjukkan kata kerja, ya makanya disambung. Lalu alasan terjadinya karena masyarakat kurang memahami perbedaan di imbuhan versus di sebagai tempat preposisi. Yang selanjutnya ada faktor penyebab, yaitu terburu-buru ingin langsung menampilkan informasi penjualan, tidak ada SOP kebahasaan dalam pemasangan iklan properti, dan informal. Selanjutnya ada subjek yang kedua, sama seperti gambar yang pertama, kata imbuhannya itu salah. Jadi kesalahan bahasa dalam linguistik, ejaan tidak baku disewakan. Bentuk bakunya itu harusnya disewakan. Maksudnya D-nya itu dijadikan satu dengan sewakan. Imbuhan di sebagai prefiks harus digabung. Tata letak kurang efektif, penempatan kata kurang terstruktur sehingga makna tidak langsung terbaca efisien. Alasan terjadinya minimnya perhatian terhadap kaidah EYD saat membuat papan informasi. Yang kedua, penggunaan bahasa cenderung mengikuti kebiasaan umum di masyarakat. Yang ketiga itu karena tidak baku itu. Selanjutnya ada faktor penyebab, sosial, budaya, teknologi atau psikologis. Pemasang spanduk biasanya UKM atau perorangan sehingga tidak memiliki panduan kebahasaan, keinginan membuat tulisan besar dan mudah dilihat sehingga kaidah kebahasaannya terlupakan. Harga cetak spanduk murah dan cepat membuat orang tidak melakukan pengajakan ulang. Selanjutnya ada subjek ketiga, kesalahan bahasanya kata baku praktek seharusnya adalah praktik atau kegiatan. Praktek tidak baku dalam konteks kegiatan. Penulisan jadwal cukup jelas namun tidak mengacu pada standar tata letak informasi. Selanjutnya ada alasan terjadi, banyak orang terbiasa mengatakan praktek dokter dalam percakapannya, makanya bisa terjadi pada kesalahan penulisan itu. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada faktor sosial, bentuk ucapan itu populer terbawa ke tulisan. Lalu ada faktor teknologi, tidak dilakukan pemeriksaan ejaan sebelum dicetak. Selanjutnya pada subjek keempat, sebenarnya ini saya lebih fokus kepada tulisan rubah pinggang, rubah baju, rubah almet, dan lain-lainnya. Akan tetapi jika dilihat lagi bahwa forma itu yang benar itu adalah permak dalam bahasa baku, tetapi saya agak bingung karena di KBBI itu saya menulis forma itu bahasa tidak baku dari permak. Lalu saya searching lagi permak tidak bahasa tidak baku dari formak. Jadi saya bingung yang benar itu mana. Jadi saya akan menganalisis yang kebahasaan bahasa yang salah itu kata tidak baku atau rubah seharusnya ubah. Rubah itu kan hewan ya, kalau ubah itu mengganti sesuatu. Nah makanya yang benar itu ubah, karena ubah itu mengganti sesuatu. Kalau rubah itu hewan. Selanjutnya adalah alasan terjadinya kurangnya pemahaman tentang perbedaan makna rubah
vs ubah. Yang kedua, pengaruh bahasa percakapan sehari-hari yang terbiasa memakai rubah. Selanjutnya ada faktor penyebab, faktor budaya. Masyarakat sering memakai istilah rubah atau menular ke penulisan. Yang selanjutnya ada faktor psikologis. Pemasangan fokus pada pesan promosi, bukan akurasi bahasa. Selanjutnya ada subjek kelima, yang tulisannya itu adalah Waroeng Arianda. Kesalahan bahasanya, penulisan tidak baku dari waroeng adalah warung bahasa bakunya, namun ini dapat dianggap unsur branding, bukan sekedar kesalahan bahasa. Lalu ada campur bahasa, seperti yang tulisan di bawah itu kan tulisannya food, drink, and snack. Nah itu kan bahasa Inggris, kenapa tidak ditulis kayak makanan, minuman, dan snack. Selanjutnya ada alasan terjadinya penggunaan gaya bahasa campuran sebagai strategi komersialisasi dan branding. Yang ketiga ada faktor penyebabnya, pengaruh tren digital dan komersial, penggunaan bahasa Inggris dianggap lebih modern. Selanjutnya ada faktor budaya urban yang fleksibel menggunakan campur kode. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.